Selain mengakibatkan jalan berlubang, banjir di DKI Jakarta menyisakan gunungan sampah bertonton. Salah satunya di Jalan Inspeksi Kali Mukerfart, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, seperti inilah gunungan sampah rumah tangga milik warga korban banjir beberapa hari terakhir. Sampah puluhan ton ini ditumpuk di sepanjang Jalan Inspeksi Kali Mukerfart sepanjang 400 meter. Sampah dari RW 3 ini sempat tidak diangkut selama 2 hari. Akses jalan terhambat menuju TPA Bantar Gebang, membuat sampah tak kunjung diangkut dan hanya ditumpuk begitu saja. Selain memicu bau busuk, sampah meluber ke jalanan, membahayakan pengendara yang melintas. Jakarta diprediksi hujan lebat seharian ini dan Pemprov DKI menyiapkan langkah antisipasi dari modifikasi cuaca hingga pengerukan 3 sungai. Sekitar 200 ekskavator dikerahkan untuk mengeruk sejumlah kali di wilayah DKI Jakarta, diantaranya ada di 5 wilayah. Dan di awal tahun ini, normalisasi sungai difokuskan di 3 sungai yang kerap meluap dan memicu banjir, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Sungai Cakung Lama. Meski bukan solusi baru, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pengerukan sungai akan mengurangi dampak hujan ekstrim karena aliran sungai bisa lebih lebar dan mengurangi pendangkalan. Selain normalisasi sungai, Pemprov DKI juga terus melakukan modifikasi cuaca. Sebelumnya BMKG mengingatkan Jabodetabek akan diguyur hujan lebat seharian ini dan masyarakat pun diimbau waspada. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tinjau pengerukan Kali Cakung di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan pengerukan dilakukan untuk mengurangi potensi banjir di kawasan tersebut. Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Sumber Daya Air melakukan pengerukan Kali Cakung Lama. Upaya ini dilakukan untuk memperlebar aliran sungai agar kurangi potensi banjir di kawasan ini. Pengerukan di kali sepanjang 8 km ini akan dibagi menjadi 11 segmen dan rencananya akan dibangun pompa bulak cabai untuk mendukung sistem pengendalian banjir. Ditargetkan pengerukan akan rampung pada tahun 2027. Pemirsa, sebuah pesawat Smart Air dengan nomor penerbangan PKSNS tujuan Kaimana jatuh di perairan dekat Bandara Dau, Kabupaten Nabire, Papua, di Papua Tengah. Dan insiden jatuh pesawat ini sempat terekam video amatir pada Selasa kemarin. Ya, dari rekaman gambar terlihat pesawat awalnya melaju kencang di atas air, namun tiba-tiba kehilangan kendali hingga terjun ke dalam air sekitar pukul 12 waktu setempat. Petugas gabungan bersama warga sekitar berupaya mengevakuasi para penumpang ke tepi laut. Beruntung 11 orang penumpang dan 2 awak pesawat berhasil diselamatkan dan tidak ada korban jiwa. Para korban kemudian dibawa ke RSUD Nabire untuk mendapat penanganan medis. Dilaporkan pesawat gagal terbang ke Kaimana setelah sebelumnya sudah lepas landas dari Bandara Dau. Namun tiba-tiba pesawat berbelok kembali ke arah bandara untuk mendarat darurat hingga akhirnya jatuh ke laut. Aksi seorang kepala desa di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara viral karena mengacungkan senjata api kepada warganya. Dari pemeriksaan diketahui aksi ini ternyata dipicu masalah sengketa lahan. Viral di media sosial memperlihatkan oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigompulon, Sumatera Utara mengacungkan benda mirip senjata api kepada warga pada Minggu sore. Warga sekitar pun histeris dan ketakutan melihat aksi koboi kepala desa tersebut. Usai viral di media sosial, pihak Polres Tapanuli Selatan pun mengamankan oknum kepala desa beserta 1 orang rekannya pada Minggu malam. Dari hasil pemeriksaan sementara dipicu adanya permasalahan sengketa lahan antara oknum kepala desa dengan seorang warga. Kronologi peristiwa sebelumnya juga terkait dengan masalah sengketa lahan yang sekarang sudah beracara secara perdata di PN Padang Sedempuan. Jadi masih ada proses hukum yang sedang dijalani. Kedua belah pihak ini termasuk dari pihak KD sendiri dengan pihak
yang sebelahnya juga sama-sama keduanya kita sita itu, satu airgun bentuk pistol dan satu airgun juga dalam bentuk senjata laras panjang. Hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dalam kasus ini dan masih menyelidiki apakah tindakan oknum kepala desa tersebut masuk ke dalam tindak pidana. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang di wilayah Hulu Gunung Slamet, Pantai Larangan di Tegal, Jawa Tengah dipenuhi lautan kayu. Ribuan batang kayu diduga berasal dari kawasan perbukitan di Kabupaten Pemalang. Kayu, posisi Laut Larangan. Kayunya gede-gede teman. Lautan kayu nyaris menutupi bibir Pantai Larangan di Desa Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pasca banjir bandang di lereng Gunung Slamet 2 hari lalu. Ribuan batang kayu ini terbawa banjir bandang dari kawasan wisata Guci dan Pulau Sari Pemalang. Tak hanya membawa material kayu, banjir bandang juga membawa pipa-pipa air panas ke laut yang diduga berasal dari hulu Sungai Gung, kawasan wisata Guci. Ribuan batang kayu yang terbawa banjir kini dimanfaatkan warga sebagai kayu bakar dan keperluan lainnya. Diperkiraan dari desa-desa itu yang kena gelondor, dari Kuci, dari mana aja yang kena gelondor. Selain kayu apa saja mas katanya? Ya pertama itu keluarnya ikan nila. Ikan nilanya udah habis, itu keluarnya kayu. Jenis kayu yang terhampar di Pantai Larangan pun bervariasi, mulai dari jenis sengon, pinus, albasia, hingga mahoni. Tak hanya kayu, warga juga sempat menemukan ikan-ikan air tawar pasca banjir bandang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Banjir di kawasan Priuk Damai dan Mutiara Pluit, Tangerang, Banten berangsur surut. Petugas memaksimalkan semua mesin pompa yang merendam ratusan rumah warga. Normalnya air di situ Bulakan, Priuk, Kota Tangerang dimanfaatkan petugas untuk menggerakkan semua mesin pompa air di wilayah tersebut. 7 mesin pompa dan pompa air bantuan dari Balai Besar Ciliwung Cisadane terus menyedot air yang merendam ratusan rumah di perumahan Priuk Damai dan Mutiara Pluit sejak Kamis malam. Penurunannya sangat signifikan, sudah 1,5 meter penurunannya, karena 5 pompa ini sudah berjalan yang ada di Mutiara Pluit. Juga kita dibantu oleh mesin pompa dari Balai Besar Ciliwung Cisadane. Ini benar-benar membantu kita. Hari ini juga kita akan menurunkan submersible kita, sama PUPR juga akan turun. Mudah-mudahan dalam waktu 1 hari ini kita pompa dengan penambahan 2 pompa ini, mudah-mudahan penyurutannya juga semakin menurun. Memasuki hari kelima, ratusan pengungsi masih bertahan di posko pengungsian. Hingga kini aktivitas warga belum normal kembali karena banjir masih merendam permukiman warga. Jika kondisi cuaca dan tidak ada kiriman air dari hulu, diperkirakan banjir di 2 titik terparah terdampak banjir tersebut akan surut besok. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-10, banjir merendam 2 dusun di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Selasa pagi. Ketinggian air bervariasi 1 meter hingga 1,5 meter. Tak kunjung surut, banjir masih merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Ketinggian air banjir mencapai 1,5 meter. Banjir lambat surut disebabkan tidak adanya saluran pembuangan air yang memadai. Selain rumah warga, sejumlah akses desa terputus akibat banjir. Aktivitas warga dan mobilitas warga pun terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu karet untuk mobilisasi warga maupun logistik. 1 meter di rumah. Di rumah. Sekarang udah surut. Sekarang udah surut, cuma di jalannya masih apa?
Dada, weh. Oh, di jalan yang masih tinggi. Rumahnya belum. Di rumah Belum Pak, masih sepinggang lagi. masih sepinggang. Iya, masih sepinggang lagi. Cuman ini lagi nyelamatin barang-barang yang Barang-barang. kepake. Oh, tadi Ada kali 3 meter mah Pak. 3 Kalau meter. di rumah mah. Kalau di rumah. Sebelah barat. barat. Data sementara, banjir di desa Karangdisar hampir 50% sudah mulai surut. Ribuan warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Diperkirakan banjir akan segera surut hingga 3 pekan ke depan.